Mazmur 37 ayat 1-4 saya bacakan dulu. Judulnya Kebahagiaan Orang Fasik Semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin dulu. Ini Mazmur itu sangat indah. Saya hampir salah menyebutnya Amsal, tetapi ada benarnya. Saya sebut ini wisdom psalm. Ini adalah Amsal dalam lagu, makanya jadi Mazmur, tapi tidak ditujukan kepada Tuhan dalam penyembahan. Malahan dalam pujian penyembahan ditujukan ke manusia. Seperti lagu-lagu kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pujian, tapi nyanyinya horizontal ke satu sama lainnya. Ini juga sama, ini nyanyian pengajaran dari Daud, seorang yang sangat-sangat kita kagumi. Dan Daud pertama-tama langsung bicara, jangan marah, don't be angry. Karena orang yang berbuat jahat, gak usah marahlah, percuma. Orang yang berbuat jahat di luar sana itu silih berganti dan tambah banyak. Kita gak usah ikut-ikutan. Kata jangan marah di sini dalam bahasa Inggrisnya do not fret. F-R-E-T. Fret itu artinya don't get heated, atau jangan panas hati. Ini bukan hanya sekedar marah ya. Ini panas dulu, udah digodok di sini, udah mendidih. Kalau kita melihat suhu tubuh kita mulai naik, hati-hati, mungkin kita infeksi. Jikalau hati kita mulai panasan, be very careful, sudah mulai kurang Roh Kudus di situ. Kita perlu sekali lagi dipenuhi dengan kasih. Masing-masing orang harus berdiri sendiri di hadapan tahta sorgawi. Lalu ayat 2 dikatakan, sebab mereka, orang-orang jahat tersebut, orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Bayangkan rumput bagus, hijau sekali, ya, gemuk, crispy. Lalu keesokan hari kena terik matahari, dia sudah mulai coklat-coklat, udah mulai bolong-bolong, udah dimakan ulat, lalu dia mulai menunduk dan gugur ke tanah. Bayangin seperti itu. Orang-orang jahat itu gak tahan lama. Paling lama hanyalah masa hidup mereka. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Kalau dipikir-pikir lagi ya, horor loh. Horor. Kalau kita bawa orang-orang jahat itu di dalam teleskop yang namanya waktu, apalagi eternity atau kekekalan, itu horor loh hidup mereka. Dan layu mereka seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Setiap orang seenak apapun hidupnya, jikalau orang jahat kelihatannya nggak punya masalah, akan datang satu hari dalam hidupnya, tahu nggak? Kita bisa iri sama orang kok makan enak, hidup enak. Setiap kali dia naik ranjang, itu mungkin his last sleep. Itu tidur terakhir. Setiap kali dia makan, mungkin dia bisa beli semua makanan mahal. It is his last meal. Karena kita nggak tahu, setelah itu kita masih bisa makan nggak? Setelah itu mereka masih bisa bangun nggak? Selalu orang yang jahat itu makan sebelum neraka di depan. Yang memisahkan antara dia dan kekekalan hanyalah satu utas tali nafas. Udah itu aja. Yang gak bisa disambung sama oksigen, yang gak bisa terus-menerus ditahan sama mesin jikalau dia di ICU. Satu utas tali nafasnya itulah jaraknya dengan hukuman kekal. Makanya itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata itu atau sudut pandang demikian, kita jadi was-was untuk mereka. Tadinya kita kesel sama orang itu, jadi kita iba. Jangan sampai orang itu binasa. Kita mesti berdoa untuk orang-orang jahat. Jangan kutuki mereka, karena mereka sudah mengutuki diri sendiri. Pahami itu. Mereka segera lisut seperti rumput. Mereka itu layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Makanan enak mereka adalah hidangan sebelum neraka. Karena itu jadi anak Tuhan, jangan mudah panas hati. Karena Anda berada di sisi kekekalan yang baik. Anda ada di sisi pengampunan, penebusan, upahmu besar di sorga. Kita
mau dijahatin gimana pun sama orang, tetap lebih lucky atau lebih blessed dan lebih beruntung daripada mereka. Karena kita tahu ujungnya adalah sorga. Kenapa kita mau turun ke level orang-orang itu? Kenapa kita ikut kepahitan? Kenapa kita ikut membenci mereka yang membenci kita? Kenapa kita membalas mata, ganti mata? Kita nggak berada di level yang sama. Kita ini sedang mandi dalam pengampunan. Kita ini sedang kita itu sedang kuyup dengan kasih. Harusnya kita bisa spare some for them. Kita bisa sisihkan sebagian untuk mereka. Ampunilah sebagaimana Bapamu telah mengampunimu. Ingat doa Bapa kami. Kita ini berlebihan. Sekalipun mungkin secara harta duniawi kita nggak seberapa, hidup juga masih ada masalah. Tetapi bagaimanapun juga, roh kita itu kaya. Percayalah kepada Tuhan ayat 3 dan lakukanlah yang baik. Diamlah dan di negeri dan berlakulah setia. Ini berbicara tentang apa? Bicara tentang peran kita. Kalau kita itu, hati kita lagi digoda untuk panas, kita sedang dicobai untuk benci, dan kalau kita itu seperti ditekan terus oleh dunia di sekeliling kita, dan mudah sekali dalam konteks seperti itu, hati itu mengeluh. Tapi di sini ada sebuah saran dari Daud. Daud yang sudah mengalami up and down kehidupan, dia berkata, percaya saja pada Tuhan. That's the easiest way. Percaya aja sama Tuhan. Udah, nggak usah lihat kiri kanan, pasang tapal kuda. Terlalu banyak melihat juga nggak bagus sih. Lihat aja seperlunya. Iman kita sih nggak buta. Tapi orang beriman juga harus hati-hati mau lihat apa. Karena hidup itu terlalu pendek. Jangan segala sesuatu dipertimbangkan. Nggak usah semua dipikirkan. Nggak selesai-selesai. Karena kita bukan Tuhan. Di hidup kita yang pendek sekalipun kita panjang umur, misalnya kita bisa sampai 80-90 pun, apa artinya dengan kekekalan? Itu pun kita nggak bisa melakukan segala sesuatu loh di hidup ini. Nggak bisa mencintai semua orang. Nggak bisa syukuri segala perkara. Makanya itu belajar to enjoy. Belajar untuk pakai yang namanya kuk Tuhan itu ringan dan enak. Enak loh percaya sama Tuhan itu. Belajar percaya dan percayakan aja sama Tuhan. Lalu kita cukup lakukan bagian kita. Lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Lakukanlah yang benar. Udah. Nggak usah terlalu hiraukan. Belajar cuek-cuek dikit gitu loh. Terserah orang mau ngomong apa. Asal aku melakukan apa yang baik. Asal buah-buahku benar. Asal aku melakukan apa yang benar di mata Allah. Belajar gak usah hiraukan segala sesuatu. Hidup ini kan cuma berlalu seperti rumput yang sebentar hijau, besok layu. Apa sih? Kehidupan itu seperti uap di udara. Seperti asap sebentar lagi menguap. Kenapa kita pikiri terlalu berlebihan? Karena kalau kita sadar bahwa musuh kita itu, lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Manusia bahkan bukan tandingan. Orang mau apa sama kita? Itu hanya debu dan tanah kena hembusnya Tuhan. Dihembusin nafas, langsung dia jadi orang yang bisa berpikir, punya DNA, ya, bisa punya akal budi. Tapi sebenarnya loh, semua kita ini asalnya dan akhirnya adalah debu tanah. Debu kok dipikirin? Tanah ngapain dipikirin? Wah, kita bisa stres setengah mati hanya karena tidak di-like oleh teman. Temanmu itu debu tanah sama dengan dirimu. Yang membuat semua ini istimewa adalah karena rencana Allah. Ada Tuhan di hidup kita. Kalau Tuhan gak membencimu, kenapa dibawa stres? Karena Tuhan tidak menolakmu. Ngapain dipikirin? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, belajar settle di hati, belajar untuk tenang. Ngomong sama diri sendiri, tenanglah jiwaku. Shh. Kalau kita lagi panik itu, bisa gitu loh perintahkan jiwanya sendiri. Shh. Saya bisa bilang sama jiwa saya sendiri dengan otoritas. Hai jiwaku, tenanglah, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam hadiratnya, semua indah pada waktunya. Diamlah di negeri. Bukan diam itu pasif, gak melakukan apa-apa. Gak usah busybody, gak usah kepo. Kita lakukan aja bagian kita, berlakulah setia. Terus saja lakukan apa yang Anda tahu itu benar di depan Tuhan. Udah. So simple. Saya nggak berusaha untuk jadi orang lain. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh di hidup ini adalah you try to be somebody else. Nah, this is me. Dengan semua kelebihan saya, kekurangan saya, inilah saya. Dan Tuhan sanggup pakai saya kok apa adanya.
Apapun dalam hidupku, termasuk sekarang kita saat teduh begini segalanya itu, apakah karena kita itu hebat? Enggak. Karena kita belajar setia. Dan Tuhan reward kita.